Oke, Art Wano ini semakin mendekatkan kita dengan misteri besar di Void Century alias abad kekosongan dan juga One Piece itu sendiri tentunya. Nah, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan abad kekosongan nih, satu persatu terungkap di Art Wano ini. Mulai dari semakin diperjelasnya siapa itu Joy Boy, hubungan dan sejarah Wano itu sendiri yang erat kaitannya dengan abad kekosongan, serta munculnya Zunisa, sosok gajah purba yang dikatakan nih memiliki kedekatan hubungan dengan yang namanya Joy Boy itu sendiri. Dan yang terakhir, bangkitnya buah iblis milik Luffy yang ternyata bukan Gomu Gomu no Mi seperti yang selama ini kita tahu, melainkan itu adalah buah iblis Hito Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Yang ternyata buah iblis milik Luffy ini juga merupakan peninggalan dari abad kekosongan alias Void Century. Nah, sedikit demi sedikit nih puzzle mengenai abad kekosongan ini mulai tersusun rapi. Bahkan sebenarnya sebelum Art Wano ini sendiri pun sudah ada beberapa sisa-sisa peninggalan dari abad kekosongan ini yang sudah diungkapkan keberadaannya. Nah, apakah aja itu? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai misteri besar Void Century, peninggalan abad kekosongan yang masih ada sampai sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, kita tahu nih bahwa abad kekosongan sendiri adalah periode 100 tahun yang hilang dalam sejarah dunia One Piece itu sendiri. Untuk periodenya itu mulai 800 hingga 900-an tahun sebelum cerita One Piece dimulai atau periode sekarang ini bisa dibilang. Dan untuk kenapa itu disebut sebagai abad kekosongan itu dikarenakan informasi-informasi mengenai abad ini dan kejadian-kejadian pada abad tersebut sama sekali tidak tercatat alias hilang dalam peradaban. Nah, sejauh ini pun masih belum diketahui secara pasti nih apa yang sebenarnya terjadi di abad kekosongan itu. Namun satu hal yang pasti, 800 hingga 900 tahun yang lalu adalah saat pemerintahan dunia itu pertama kali berdiri. Hanya segelintir orang saja yang diketahui nih bahwa pemerintahan dunia yang mengetahui kebenaran di balik abad kekosongan itu. Dan salah satunya adalah Profesor Clover dan juga sang raja bajak laut kita Goldie Roger yang sudah sampai ke pulau terakhir dan menemukan One Piece. Nah, sebenarnya Wild Captain-nya Silver Eric pun juga mengetahui sih. Kita masih belum tahu nih mengenai peristiwa besar apa yang sudah terjadi selama periode abad kekosongan ini. Namun seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, sedikit demi sedikit nih puzzle dari abad kekosongan ini mulai tersusun rapi dengan banyak sisa-sisa peninggalan dari abad kekosongan itu sendiri. Dan salah satu peninggalan dari abad kekosongan itu sendiri adalah Poneglyph. Ya, Poneglyph itu adalah salah satu jejak atau peninggalan dari abad kekosongan yang menjadi awal mula terungkapnya mengenai abad kekosongan itu sendiri. Poneglyph tidak memiliki kekuatan, namun kata-kata yang dikandungnya memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Masing-masing Poneglyph menceritakan sepotong sejarah lama yang terlupakan. Sejarah ini disebut mencakup dari 3 senjata pemusnah massal, Pluton, Poseidon, serta Uranus. Nah, meskipun sudah bukan rahasia lagi nih jika Poneglyph ini menyimpan begitu banyak informasi mengenai sejarah dari abad kekosongan, bahkan harta tertinggi dunia One Piece sendiri itu. Namun Poneglyph itu bukanlah benda yang dapat dengan mudahnya diakses oleh semua orang pula. Pasalnya jumlah dari Poneglyph ini hanya terbatas dan lokasi keberadaannya pun dari Poneglyph ini pun masih susah untuk diakses dan juga ada nama-nama besar yang menjaga nih, alias menjadi pemilik dari Poneglyph itu. Misalnya saja Poneglyph yang di Wolcott Island yang berada di bawah kekuasaan Yonko Big Mom dan yang lainnya mungkin. Oke lah, sekalipun orang itu sudah memiliki Poneglyph di tangannya sendiri, belum tentu juga dia dapat mengetahui apa isi dari Poneglyph tersebut. Itu karena huruf yang digunakan di Poneglyph ini bukanlah huruf biasa, namun huruf kuno yang mana hanya segelintir orang saja yang bisa dan tahu apa dan bagaimana isi dari pesan huruf itu. Nah, udahlah, hanya segelintir orang saja yang bisa membaca isi dari Poneglyph ini dan orang itu diburu oleh pemerintahan dunia pula. Jadi ya semakin susah orang itu mengetahui apa sebenarnya isi dari Poneglyph itu. Kita masuk nih ke sisa peninggalan abad kekosongan yang selanjutnya, dan kita tahu bahwa setelah Poneglyph itu ada juga kode Heike alias 3 senjata kuno yang juga menjadi bukti dari adanya abad kekosongan itu sendiri. Dikatakan 3 senjata kuno ini punya kekuatan hancur maha dahsyat di semesta One Piece. The Ancient Weapon ini sendiri adalah Pluton, Poseidon, serta Uranus. Pada awalnya banyak yang mengira nih jika senjata kuno ini adalah senjata layaknya senjata pada umumnya berupa benda mati. Senjata kuno yang pertama kali ditampilkan oleh Oda Sensei adalah Pluton.
Pada saat Alabasta dahulu, Crocodile yang berambisi menggulingkan kerajaan Alabasta menanyakan nih bahwa keberadaan Pluton kepada Nefertari Cobra. Keinginan Crocodile untuk memiliki Pluton ini bukan tanpa alasan. Pasalnya dan kekuatan maha dahsyat itu, siapapun yang berhasil mendapatkan Pluton berpeluang besar untuk dapat menguasai dunia One Piece itu sendiri. Dan pada saat Enies Lobby, terungkap pula bahwa Pluton sebenarnya adalah sebuah blueprint untuk kapal perang dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ada yang mengatakan jika itu adalah Noah. Nah, untuk Poseidon sendiri nih baru pertama kali disebut oleh Robin dalam Artscapeia dalam chapter 301. Robin di sana menerjemahkan sebuah poneglyph yang berisi informasi tentang keberadaan Poseidon. Setelah itu terkuak pula kalau ternyata Poseidon adalah sebutan bagi makhluk yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan Sea-King alias monster penguasa lautan. Dan pada Art Fishman Island secara resmi nih diungkapkan jika makhluk yang menyandang gelar sebagai senjata kuno Poseidon itu adalah Putri Shirahoshi, putri semata wayang dari Raja Neptune. Dan yang ketiga adalah senjata kuno Uranus. Nah, sampai saat ini masih belum ada info lebih lanjut mengenai kebenaran dari senjata kuno yang satu ini. Namun yang pasti lainnya sebagai senjata kuno, Uranus ini akan memiliki kemampuan yang sama mengerikannya dengan dua senjata kuno lainnya. Oke nih, peninggalan dari abad kekosongan yang selanjutnya adalah kisah dari Joy Boy itu sendiri. Nah, ini menarik. Kisah Joy Boy itu sendiri baru muncul saat Art Fishman Island, tepatnya saat Robin membaca poneglyph yang ada di sana, yang mana berisikan permintaan maaf dari seorang yang bernama Joy Boy kepada para manusia ikan karena dirinya yang gagal memenuhi janjinya untuk membawa para manusia ikan menuju ke daratan. Namun di poneglyph ini juga sosok Joy Boy ini sangat optimis jika di satu saat nanti di masa depan nanti akan ada orang yang meneruskan perjuangannya di masa lalu itu. Nah, mulai dari sini puzzle dari kisah Joy Boy itu satu persatu mulai terungkap rapi. Mulai dari dirinya yang menjadi pelaku utama dari misteri terbesar abad kekosongan sampai harta peninggalannya atau yang lebih kita kenal sebagai sebutan One Piece itu sendiri. Dan kita tahu bahwa One Piece inilah yang menjadi akar dari terciptanya era bajak laut seperti yang sekarang ini. Dan kita pun semua membaca manga One Piece sendiri juga dibuat sangat penasaran tuh dengan apa sebenarnya itu One Piece. Dan kenapa kisah dari Goldie Roger tuh sampai tertawa seperti itu saat melihatnya. Nah, peninggalan dari abad kekosongan yang selanjutnya kita tahu ini adalah sangat menarik, Wano Kuni. Nah, jika kita lihat beberapa fakta nih yang telah dibeberkan oleh Oda Sensei sendiri dalam beberapa chapternya itu, manga One Piece selama ini nih, keberadaan klan Kozuki yang mendiami kerajaan Wano itu serta keterhubungan antara klan Kozuki dengan Ancient Kingdom. Terungkap pula jika klan Kozuki itu adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan poneglyph, dan dimana klan Kozuki itu pula lah yang satu-satunya di dunia ini yang dibebani tanggung jawab besar untuk menerangkan secara turun-temurun nih cara membaca naskah kuno dalam poneglyph itu sendiri. Namun sangat disayangkan Kozuki Oden menjadi pewaris terakhir dari penguasaan bahasa dari poneglyph itu dan belum sempat mewariskan keahliannya itu kepada penerusnya yaitu Momonosuke dan juga Yori. Nah, dari pertanyaan ini pula lah, bukankah akan terasa masuk akal jika Wano Kuni adalah sebutan wilayah yang awalnya berada di kerajaan kuno yang eksis pada sekitar 800 tahun yang lalu alias di abad kekosongan itu tadi. Oke, peninggalan dari abad kekosongan yang selanjutnya adalah gajah purba raksasa Zunisa. Kita tahu nih, di beberapa chapter One Piece yang lain terungkap sebuah fakta besar jika sebenarnya Zunisa adalah nakama dari Joy Boy di masa lalu. Yang mana itu berarti Zunisa ini sudah hidup sejak era yang sama dengan Joy Boy dari 800 sampai 900 tahun yang lalu, yang itu juga bertepatan dengan abad kekosongan itu sendiri. Dikatakan pula bahwa Zunisa itu melakukan sebuah kesalahan yang fatal di masa lalunya, dan karena itulah dia diberikan hukuman untuk selalu berjalan mengarungi lautan sebagai penebusan atas dosa yang dilakukannya di masa lalu itu. Namun sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kesalahan besar seperti apa yang dilakukan oleh Zunisa di masa lalu itu, sampai-sampai nih dia diberi hukuman untuk berjalan selama ratusan tahun yang lalu selamanya. Nah, oke nih, sampailah kita di daftar terakhir dari peninggalan abad kekosongan alias di Void Century itu adalah Devil Fruit Gomu Gomu no Mi alias Hito Hito no Mi Mythical Zoan model Dewa Matahari Nika. Ya, buah iblis tidak sengaja dimakan oleh Baka Senjo kita itu ternyata bukanlah sekedar buah iblis biasa, melainkan sebuah buah iblis legendaris yang berdasarkan pernyataan dari para guru saya sendiri bahwa kebangkitan buah iblis ini terakhir kali terjadi 800 tahun yang lalu, yang bertepatan pula dengan kisah dari Void Century abad kekosongan. Nah, selama 800 sudah nih pemerintahan dunia itu melakukan pengejaran untuk menangkap buah iblis yang satu ini. Namun buah iblis itu selalu bisa lolos dari pengejaran pemerintahan dunia sendiri. Guru saya mengatakan jika buah iblis ini sepertinya memiliki pikirannya sendiri, karena itulah kenapa dia bisa selalu lolos dari pengejaran pemerintahan dunia. Dan kita tahu pula terakhir kali orang yang menjaganya adalah kelompok bajak laut yang sangat menakutkan, Akagami no Sang. Jika dilihat-lihat nih dari betapa takutnya dan khawatirnya para guru saya dengan bangkitnya buah iblis Hito Hito no Mi model Nika ini,
Nah itu berarti nih menandakan ada sebuah rahasia besar yang masih disembunyikan oleh para guru saya sendiri mengenai buah iblis yang satu ini. Entah itu kekuatan mengerikan dari buah iblis ini ataupun hubungan dengan Joy Boy dan juga Ancient Kingdom di masa lalu itu. Nah itu adalah sekelumit dari kisah cerita tentang abad kekosongan guys. Does it make sense? Gimana menurut pendapat kalian? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So itulah tadi breakdown kita mengenai misteri besar Void Century, peninggalan abad kekosongan yang masih ada sampai sekarang ini. Jangan lupa saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.